warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Yang sama-sama kita hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Masjid Widelia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa jamaah yang hadir dari tempat yang lain. Semoga hadir kita pada kesempatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebaikan-kebaikan yang baru dan juga dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 258. Surah Al-Baqarah 258. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qawmal zalimin. Aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athahu qala kam labist qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah wanzur ila thimarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'idami kayfa nunsizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, tidakkah engkau perhatikan, wahai Muhammad dan juga seluruh umatnya Muhammad, tidakkah engkau perhatikan alladzi, seseorang, hajjah, seseorang itu yang mendebat Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Siapa kira-kira yang mendebat ini? Tentu dia orang yang kedudukannya juga tinggi, karena ini seorang nabi. Tidak mungkin dia orang biasa. Maka di dalam tafsir dikatakan orang yang mendebat itu adalah Raja Namrud. Setelah Ibrahim dihadirkan di hadapan Raja Namrud, lalu terjadi perdebatan ini. Lalu di dalam perdebatan ini Allah menyatakan Raja Namrud itu kan raja, orang yang sudah diakui oleh umatnya, walaupun dia menjadi raja itu dengan cara yang sesuai dengan kemauan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka di sini lalu disertakan, setelah dia mendebat haja Ibrahim fi rabbih, tentang Tuhannya. Jadi dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa Tuhanmu? Karena Namrud ini sebelum Fir'aun, dialah yang sudah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Karena dia mengakui sebagai Tuhan, maka dia diciptakan Tuhan-Tuhan yang banyak. Tuhan-Tuhan yang banyak itu dari berhala. Lalu orang disuruh nyembah kepada berhalanya. Dia sendiri itu mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Maka ketika berhala itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika berhala-berhala dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, dia tanya, siapa sebenarnya Tuhanmu? Nah, yang menarik adalah setelah itu Allah mengatakan an atahullahul mulka. Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Ibrahim. Kekuasaan apa ini? Kekuasaan kenabian. Jadi kalau orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan dalam bentuk kenabian, maka dia harus ditaati oleh umatnya. Dan kekuasaan itu adalah kekuasaan yang legal, berasal dari Allah. Sementara Namrud tadi punya kekuasaan juga, tapi kekuasaannya itu diraih didasarkan pada perjuangan dirinya dan juga keluarganya. Kalau orang ingin menjadi raja, maka dia harus sungguh-sungguh menjadi orang yang paling kuat di situ, yang memengaruhi banyak orang. Sama dengan kita. Kalau orang ingin menjadi presiden, maka dia harus berusaha. Nah, usahanya harus mengarah ke presiden. Maka dua-duanya ini sama posisinya. Satu sebagai nabi, satu sebagai raja. Jadi keduanya punya kekuasaan. Idz qala Ibrahim, ketika Ibrahim menjawab. Jadi ini ada yang dihilangkan. Yang dihilangkan itu apa? Yang dihilangkan itu kalimat tadi, siapa Tuhanmu? Sehingga engkau berani menghancurkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah. Sehingga engkau tidak mengakui aku sebagai Tuhan, kata Namrud. Lalu Ibrahim menjawab, qala rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku adalah Tuhan yang yuhyi, menghidupkan, wa yumiit, dan juga mematikan semua makhluk-makhluknya. Jadi Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah lah yang memberikan kehidupan kepada kita. Nanti Allah juga yang mewafatkan kita.
Allah yang memberi kehidupan kepada semua makhluknya. Jadi semula makhluk itu di mana? Semula tidak ada. Semula kita juga tidak ada. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengadakannya dengan cara menghidupkan. Ketika Ibrahim mengatakan seperti itu, lalu Namrud mendebatnya. Qala ana uhyi wa umiit. Saya adalah juga yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan. Lalu terjadi perdebatan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ibrahim mengatakan, engkau bukan bisa menghidupkan, mematikan, tapi engkau bisa menjadi sebab saja. Sesuatu hidup, sesuatu mati. Jadi engkau hanya bisa menjadi sebab. Tapi aslinya engkau tidak bisa menghidupkan dan mematikan. Aslinya engkau hanya bisa menjadi sebab. Lalu nanti Namrud mengatakan, itu kalau ada orang yang hamil, perempuan hamil, lalu saya katakan matikan anaknya, mati dia anaknya. Dia lupa sebelum itu dia sudah hidup. Nah di situ. Kalau saya mau membunuh ini di antara orang-orang saya yang ada di sini, sekarang saya bunuh, saya matikan, mati dia. Itu yang disebut oleh Namrud. Tapi sesungguhnya yang dimaksud oleh Ibrahim bukan itu. Jauh lebih mendasar dari itu. Mengadakan sesuatu yang tidak ada, lalu mematikan sesuatu yang sudah ada. Tapi ternyata perdebatan ini belum berhenti. Lalu Ibrahim memberikan contoh yang lain. Qala Ibrahim. Lalu Ibrahim mengambil contoh yang paling dekat. Ibrahim berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Nah, sekarang kalau kamu masih berdebat di situ, sekarang Allah Subhanahu wa taala lah yang menerbitkan matahari dari timur dan kemudian menenggelamkannya di barat. Itu Allah. Sekarang coba dirubah itu, rubah sekarang. Kalau engkau adalah kuasa, engkau menjadi Tuhan, maka engkau akan bisa merubah matahari yang terbit dari timur itu berubah menjadi terbit ke barat, dari barat. Nah, dia nggak bisa. Disitulah apa yang dikatakan oleh Namrud, debatan-debatannya dia itu menjadi gagal. Fabuhital ladzi kafar. Maka bingunglah dia. Karena kalau tadi mengatakan menghidupkan, mematikan itu masih gampang. Masih gampangnya itu bisa didebat, walaupun yang dimaksud dengan menghidupkan, mematikan itu berbeda. Tapi sekarang yang sudah kelihatan di mata orang oleh Nabi Ibrahim, disuruh pindah. Matahari yang terbitnya dari timur sekarang pindahkan terbitnya itu dari barat. Ternyata dia tidak bisa. Fabuhital ladzi kafar. Maka bingunglah Namrud yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang aniaya, yang sifat aniayanya itu sudah melampaui batas seperti Namrud. Maka ada orang yang mereka itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat keingkarannya yang sudah luar biasa itu menjadikan hatinya itu tertutup dari petunjuknya Allah. Buktinya apa? Buktinya setelah terjadi perdebatan seperti itu, Namrud tidak mengakui Ibrahim. Lalu Namrud memerintahkan kepada para pengikutnya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang pertama yang ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin percaya bahwa Tuhan itu Allah, dari Allah lah hidup dan mati. Karena hidup dan mati itu dasar dari semua kehidupan. Jadi kalau kita menggunakan akal, maka Allah lah yang menghidupkan dan mematikan segala sesuatu. Kalau ada orang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan,
disuruh seperti itu, bisa apa tidak? Jawabannya jelas, pasti tidak bisa. Kemudian yang kedua, kebangkitan nanti manusia di alam akhirat merupakan bukti berikutnya bahwa Allah itu ada. Aw kalladzi marra ala qaryatin, atau seperti orang yang lewat pada suatu negeri. Siapa ini yang lewat ini? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran tidak dijelaskan siapa orangnya. Maka nanti para ulama tafsir itu mencari siapa ini orang yang lewat suatu negeri, wahya khawiyatun, yang negeri itu enggak ada sekali bangunannya itu sudah runtuh semuanya. Wahya khawiyatun ala urushiha, bangunan-bangunan itu telah runtuh, dia betul-betul rata. Yang semula itu ada bangunan, ada rumah, ada kantor, ada bermacam-macam aktivitas manusia. Dia lewat di situ ketika daerah itu sudah hancur lebur seperti itu. Orang ini dikatakan di dalam tafsir adalah Aziz bin Syarkhiyah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan orang ini adalah Dzir Hiraqal. Jadi Al-Quran tidak menyebut namanya. Kenapa? Karena namanya ini nanti menjadi perdebatan. Tidak penting Al-Quran menyebut siapa namanya, tapi kejadian itu ada, kejadian itu terjadi. Karena yang ingin diambil oleh Al-Quran adalah percaya bahwa ada hari kebangkitan. Setelah orang ini lewat di situ, qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Orang ini bertanya, bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang-orang yang ada di sini, negeri yang ada di sini, menghidupkan kembali kehidupan mereka ba'da mautiha, setelah negeri mereka itu hancur, setelah orang-orangnya tidak ada semuanya, setelah orang-orangnya berada di bawah reruntuhan itu. Bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali mereka? Fa'amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'atsah. Lalu orang itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah orang itu dimatikan, dia sudah berada di alam kubur itu selama 100 tahun. 100 tahun. Jadi bagi kita 100 tahun itu lama. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini sebentar. Bandingannya separuh dari kehidupan di akhirat itu sama dengan kehidupan di dunia 500 tahun. 500 tahun, Bu. Itu setengah hari. Kalau satu hari itu 1000 tahun. Maka kehidupan dunia ini yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur 50 tahun, 60 tahun kayaknya sudah lama, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu singkat sekali. Maka kehidupan di dunia ini singkat, oleh sebab itu harus digunakan untuk menyembah Allah, untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang itu diwafatkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam kubur selama 100 tahun. Lalu qala, orang itu dihidupkan oleh Allah. Qala, setelah itu dikatakan kam labis, berapa lama engkau labisa tinggal di dalam kuburan tadi? Lalu dia menjawab, qala labistu yauman aw ba'da yaum. Kalau saya rasa saya tinggal di situ hanya sehari atau setengah hari. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala bal labista mi'ata amin.
engkau sudah tinggal di situ itu selama 100 tahun hitungan dunia. Sudah 100 tahun dia ada di situ. Tapi dia mengatakan baru sehari ataupun setengah hari. Kenapa? Karena kalau orang itu mukmin, dia dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga, maka kehidupannya di dalam alam barzah itu tidak terasa. Tidak terasa, kelihatannya baru sebentar karena banyaknya kenikmatan yang dirasakan di situ. Maka sama seperti Aziz bin Sarhi ini, dia juga mengatakan sehari atau setengah hari. Lalu Allah mengatakan, engkau sudah berada di situ selama 100 tahun. Pengen bukti. Lalu Allah menyatakan, fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Kalau engkau pengen bukti, lihatlah pada makanan dan minumanmu lam yatasannah, yang belum berubah. Lihatlah makanan dan minumanmu di situ masih ada. Maksudnya belum berubah, masih ada di situ. Makanan dan minumanmu itu masih ada di situ. Lalu setelah itu lihat lagi, wangdur ila khimarika, lihatlah keledai yang engkau pakai sebelum engkau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walinaj'alaka ayatan linnas, kami jadikan keledai itu sebagai tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Jadi keledainya seperti apa? Kalau 100 tahun sudah mati dia. Jadi semua yang dipakai sebelum dia meninggal itu ada semuanya. Sedemikian juga dengan makanan dan minuman tadi. Kalau makanan dan minuman itu ada, kira-kira seperti apa makanan dan minumannya? Sudah berubah dari semula. Begitu juga dengan keledai. Keledainya selama 100 tahun itu tinggal tulang belulangnya. Maka di sini wangdur ila khimarika walinaj'alaka ayatan linnas. Kemudian setelah itu yang ketiga, wangdur ilal idami kaifa nunsizuha summa naqsuha lahma. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, lalu kami membalutnya kembali dengan daging. Jadi ini dibuat semuanya nanti kembali seperti semula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma tabayyana lahu, setelah semuanya itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang keadaan seperti apa, lalu dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi keadaan yang baru, qala a'lamu, saya betul-betul baru mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa terhadap segala sesuatu. Jadi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian, ibu punya nasi. Nasi ini kita letakkan, setelah kita masak hari ini kita biarkan, kan berubah dia. Kalau kita kenakan sinar matahari, dia akan menjadi mengering. Kalau dia tidak kena sinar matahari, dia akan lembab. Lalu terus akan tumbuh di situ macam-macam binatang. Kita tidak bisa mengembalikan seperti keadaan semula. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, kembali ke keadaan semula, itu akan kembali. Kenapa? Karena semua makhluknya Allah itu tunduknya kepada Allah. Tidak ada yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan api yang membakar Nabi Ibrahim. Allah mengatakan, kul ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, engkau yang berkobar-kobar, yang biasanya memberikan aura panas, sekarang kun, jadilah engkau bardan, sebagai api yang menyejukkan.
wassalaman, dan memberikan selamat ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa yang bisa seperti itu hanya Allah. Kalau kita pengen punya seperti itu, harus mendekat kepada Allah, tidak boleh yang lain. Maka para nabi itu diberikan mukjizat karena mereka dekat dengan Allah. Para wali itu diberikan karomah karena mereka memang dekat dengan Allah. Kalau kita bagaimana? Kita diberikan pertolongan oleh Allah dalam bentuk ma'unah, bisa sesuatu yang tidak masuk akal bagi kita tapi terjadi kepada kita. Tapi itu harus memintanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa yang khusus, dalam kejadian yang khusus bisa terjadi. Mintanya kepada Allah. Jangan salah meminta. Karena yang bisa menundukkan segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim pengen lagi memantapkan hatinya. Wa idz qala Ibrahimu, pada peristiwa yang lain lagi nanti Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, arini kaifa tuhyil mauta." Perlihatkan kepadaku bagaimana sesungguhnya Engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Ibrahim masih penasaran. Jadi walaupun dia mengatakan kepada Namrud begitu, tapi Ibrahim masih penasaran. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qala awalam tu'min?" Apa engkau tidak beriman? Apakah engkau masih belum percaya bahwa akulah yang menghidupkan dan mematikan sesuatu? Apa jawabnya Nabi Ibrahim? Qala bala. Tentu ya Allah, kami tidak seperti itu. Jadi bala itu lebih tinggi daripada na'am. Dalam bahasa Inggris bala itu of course. Jadi kalau orang menjawab of course itu tidak diragukan orang itu. Qala bala, tentu kami percaya ya Allah. Walakin litatma'inna qalbi, liyatma'inna qalbi. Saya berkata begitu, saya pengen tahu bukti langsung itu hanya untuk menenangkan hatiku bahwa engkau memang kuasa, orang semuanya tahu, tapi saya ingin melihat langsung, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala, lalu Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, fakhudz arba'atan minat thair. Sekarang ambillah 4 ekor burung, fasurhunna, lalu cincang olehmu, dipotong-potong itu burung-burung itu 4-4-nya, letakkan dia di atas masing-masing bukit. Ada beberapa bukit di situ, letakkan masing-masing dari 4 burung itu di situ. Fasurhunna ilaika, summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'ah. Jadi cincangan-cincangan tadi letakkan. Tidak disebut berapa cincangannya, tapi letakkan di atas bukit, letakkan tebar di mana-mana. Lalu setelah itu summat ohunna, lalu setelah itu engkau berada di tengah-tengahnya, yaktika saya, panggil burung-burung itu, niscaya semuanya akan datang kepadamu segera dengan kekuasaan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini untuk menunjukkan kepada kita kalau ada sesuatu yang terjadi di luar akal kita, itu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada kejadian-kejadian semua orang diwafatkan, tapi ada satu anak yang diselamatkan oleh Allah. Yang kuasa seperti itu adalah Allah. Ada kejadian banjir, semua runtuh. Yang tidak runtuh itu satu masjid. Yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak harus masjid. Apa saja yang di situ diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk bisa tetap hidup, maka yang memberikan izin itu tidak lain adalah Allah. Jadi tidak mesti masjid. Cuman kalau masjid lebih mudah orang
menghubungkannya dengan Allah. Kalau bukan masjid nanti bermacam-macam dia. Padahal aslinya siapa? Allah, tidak yang lain. Nah, di sini. Karena yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah semua makhluk-makhluknya. Yang tidak taat itu manusia. Dengan manusia ini bermacam-macam dia. Sudah dikasih rizki masih tidak percaya Tuhannya itu Allah. Sudah dikasih hidup masih tidak percaya bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Nggak percaya dia. Justru dia menghalang-halangi semua usaha di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam. Dari situ ketahuilah wahai Ibrahim, innallaha aziz, bahwa Allah itu maha perkasa. Yang keperkasaannya itu tidak bisa dilampaui oleh siapapun. Maha perkasa, aziz. Hakim, Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Jadi kepada kita, masing-masing kita, Allah itu sudah bijaksana. Oleh sebab itu berfokuslah pada diri kita sendiri untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat orang lain. Karena orang lain itu berbeda dengan kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan semua bukti-buktinya, lalu Allah nanti berpindah kepada yang lain. Yang di dalamnya juga ada keistimewaan yang tidak diketahui oleh akal manusia. Apa itu? Pahala infak. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, menggunakan hartanya fi sabilillah, cuman satu, di jalan Allah. Jalan Allah itu banyak. Semua jalan kebaikan yang kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sabilillah. Kamatsali habbatin, seperti sebutir biji. Jadi kita berinfak, kita berwakaf di masjid ini, katakanlah 100.000. Jangankan 100.000 ya ibu ya. Oke, kalau kita melihat yang paling mudah 1.000 aja. 1.000 supaya dia sama dengan habbah, satu biji. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi yang 1.000 tadi ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi 7. Biji yang satu tadi lalu tumbuh. Lalu dari tumbuhnya itu diberikan 7 tangkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 7 tangkai itu fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Lalu masing-masing tangkai itu ditumbuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala 100. Sehingga menjadi 700. Apakah hanya segitu? Tidak. Allah bisa melipat gandakan menjadi lebih dari 700, 7.000, 7 juta, 7 miliar, 7 miliun, 7 triliun. Bahkan Allah bisa melebihi dari itu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah keikhlasan kita. Semakin kita ikhlas di dalam berinfak itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka tumbuhnya akan semakin tidak terbatas. Bayangkan kalau sekarang kita berinfak di masjid ini, lalu kemudian ditumbuhkan oleh Allah seperti itu. Kemudian kita tunggu nanti hari kiamat, ini berapa lama waktunya. Lalu pohon daripada infak kita itu kira-kira seperti apa besarnya? Kalau ada yang nanam pohon durian aja setahun seperti itu, nah gimana kalau 3 tahun? Gimana kalau kita tunggu nanti sampai hari kiamat? Gimana kalau kita tunggu nanti sampai setelah itu? Pohonnya seberapa? Maka apa yang kita infakkan hari ini sebenarnya tidak ada bandingannya dengan apa yang akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengatakan ini. Maka di sini dikatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lah yang akan melipat gandakan itu sesuai dengan maunya. Maunya Allah itu tergantung kepada ikhlasnya kita.
Coba ibu infak di tempat yang lain. Kira-kira ikhlasnya sama dengan apa tidak dengan infak di masjid? Cari tempat yang lain lagi. Kira-kira infaknya betul-betul ikhlas seperti ikhlas di masjid apa tidak? Bisa berbeda. Kita infak, kita ngerasa aduh nggak enak ini kalau semua pada infak, kita nggak ikut infak. Nah itu. Lalu karena kita ngerasa pengen mendapatkan yang terbanyak, kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, kok hati saya begini. Semoga hati saya yang begini ini bisa berubah ya Allah, seperti saya kalau infak di masjid. Supaya apa? Supaya tetap mendapatkan tumbuhnya infak itu seperti kita infak di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un. Allah ingin menjamin bahwa Allah itu maha luas, wasi'un. Allah maha luas untuk bisa menumbuhkan, jangankan menjadi 700 pohon, tetapi lebih dari itu bisa. Jadi kalau orang menanam dalam satu rumpun itu bisa 3, bisa 4, bisa 5, Allah Subhanahu wa taala nanti bisa menumbuhkan lebih dari itu, dan semuanya itu bisa berbuah dengan buah yang sama. Kalau di dunia tidak mungkin sama. Bisa sama, tetapi kemungkinan besarnya secara hukum alam tidak. Tapi kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah mengatakan, yang ada di situ satu rumpun isinya ada 700 buah semuanya dengan hitungan buah yang sama. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan wasi'un. Allah maha luas kekuasaannya untuk bisa melipat gandakan seperti itu. Alim, Allah maha mengetahui mana yang harus diberikan pelipat gandaan sesuai dengan amalan daripada hatinya. Alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha. Kemudian tidak diikuti apa yang diinfakkannya itu dengan menyebut-nyebut. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada orang lain, untuk menunjukkan riya, untuk memperlihatkan kebaikannya kepada orang lain. Maka kalau sudah infak, sudah berwakaf, sudah bersedekah, udah tidak usah disebut. Ya Allah, kita berfokus pada berikutnya. Berikutnya apa? Berikutnya apa? Kalau kita sebut-sebut, nanti bisa hilang itu pahalanya. Maka di sini dikatakan tsumma la yutbi'unahu manna wala adha. Atau kalau infaknya itu kepada pribadi, lalu kita nyebut, ya itu kalau kamu itu, kalau dulu tidak saya bantu, tidak akan bisa seperti ini. Terus kemudian orang yang kita infaki itu terasa dia kecewa, lalu dia marah kepada kita. Jadi kalau infak kepada pribadi biasanya nanti kamu kalau dulu nggak saya bantu nggak akan terjadi, nggak akan bisa. Kebaikan yang diungkap seperti itu yang menyakiti kepada orang yang menerimanya itu menghilangkan pahala. Maka di sini dikatakan la yutbi'u, jangan diikuti dengan kita nyebut-nyebut lagi. Apalagi wala adza, apalagi yang kedua lebih berat lagi, menyakiti dari orang yang menerima infaknya. Jangan. Kalau kita bisa menjaga dua hal itu, lahum ajruhum inda rabbihim. Pahalanya itu berapa banyaknya itu betul-betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling tahu. Maka pelipat gandaannya biar Allah Subhanahu wa taala yang melipat gandakan. Wallahu ghaniyun wallahu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak usah khawatir terhadap tambahnya, melipat gandakannya apa yang telah diinfakkan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka dikatakan wala khaufun, enggak usah khawatir. Wala hum yahzanun, tidak usah bersedih hati. Karena
kebaikan yang abadi adalah kebaikan yang kita gunakan di jalan Allah. Yang kita gunakan untuk beli sesuatu habis. Yang kita gunakan untuk jalan-jalan habis. Yang kita gunakan untuk membeli pakaian dan perhiasan lain sebagainya habis nanti. Justru yang abadi adalah yang kita letakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik. Wa maghfiratun, dan hati yang mudah memaafkan kepada orang lain. Kita kan sudah latihan untuk beristighfar terus setiap hari. Kita punya makom yang disebut dengan makom at-taubah. Kalau kita sudah punya makom at-taubah, maka kita harus menjadi pribadi yang mudah memaafkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kepada hambanya selama dia tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan qaulun ma'rufun. Sebenarnya di luar infak tadi, kalau orang itu tidak punya apa-apa, berkata yang baik, berkata yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu sesuai dengan keadaan yang di sekitarnya, diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini yang disebut dengan ma'ruf. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun, dan hati yang mudah memahami. Khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Itu jauh lebih baik daripada kebiasaan orang yang bersedekah, tapi dalam sedekahnya itu diikuti dengan nyakitin orang yang disedekahi. Maka di sini yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita harus mampu menjaga lisan kita. Baik kita ini sebagai ahli sedekah maupun tidak ahli sedekah, yang paling utama itu adalah menjaga lisan, supaya tidak menyakiti orang lain. Karena kalau ada orang lain yang tersakiti, bisa terbawa sampai mati. Oleh sebab itu penting bagi kita, nanti makanya tadi hubungannya dengan maaf. Kalau kita adalah orang yang melakukan itu, kita harus minta maaf. Tetapi kalau kita adalah orang yang diperlakukan seperti itu, kita yang diperlakukan seperti itu, kita juga harus di hati kita ini mempersiapkan pemaafan itu. Jangan sampai ada di hati orang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarahan, dendam, sehingga kita tidak mau memberi maaf kepada orang lain. Ini bukan sifatnya Allah. Maka tadi kenapa hubungannya dengan sedekah? Karena sedekah ini bisa merubah hati kita, bukan hanya tolak bala. Karena dalam sedekah itu bisa merubah. Jadi orang yang biasa sedekah, dia akan dilunakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang biasa sedekah, dia akan mampu menjaga lisannya. Karena perbuatan sedekah itu nanti berkaitan dengan seluruh anggota badannya. Orang yang biasa bersedekah, dia akan hatinya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memaafkan kepada orang lain. Ini antara lain power daripada sedekah, kekuatan daripada sedekah itu antara lain di sini. Maka ayat ini nanti ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kata yang berbunyi wallahu ghaniyun hamid. Ini dua sifat yang paling istimewa. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ghaniyun, maha kaya. Siapa yang merasa kaya di antara kita? Kalau kekayaannya itu hanya sebatas kekayaan dunia, dia bisa habis. Dia akan ditinggalkan setelah orang itu meninggal dunia. Tetapi kalau kekayaan itu adalah kekayaan yang kita gunakan bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah sebenarnya letak hakikat kekayaan kita. Berapa banyak kita berinfak, berapa banyak kita bersedekah, berapa banyak istiqomah kita dalam melakukan wakaf dan lain sebagainya, disitulah yang disebut itu bahwa kita sebagai orang kaya.
Orang kaya itu bukan orang yang menggunakan hartanya untuk dirinya sendiri, tapi orang yang kaya itu yang dia membagikan hartanya itu sebagian di jalan Allah, sebagian untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi yang disebut kaya itu bukan memenuhi kebutuhan dan keinginan dia, tapi seberapa banyak dia bisa berbagi kepada orang lain, disitulah orang yang kaya. Tentu seperti Allah punya semuanya, lalu dibagi semuanya kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluknya, semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang kaya juga begitu. Dia punya sumber yang tidak terbatas, dia kasih itu juga tidak terbatas. Orang semuanya dikasih di sekitarnya. Orang ngerasa cukup dengan pemberian itu. Ini yang disebut dengan ghani. Hamid. Ghaniyun halim. Yang kedua adalah maha penyantun. Halim, apa itu penyantun? Penyantun itu adalah mengetahui sebelum yang bersangkutan ngomong. Itu ada orang datang kepada kita tahu, oh ini perlu uang ini, gitu, kita udah tahu. Ada saudara kita yang ada di sana bahwa dia punya acara gini-gini, oh saya tahu, saya harus lakukan ini, yang belum dia lakukan saya lakukan. Itu namanya halim. Kalau kita bersikap halim, Allah juga akan seperti itu. Kalau kita biasa menyediakan seseorang sebelum dia membutuhkannya, pada saat kita butuh Allah juga sudah menyiapkan. Maka sering Bapak Ibu rasakan, pengen begini, datang, nggak lama kemudian baru pengen empek-empek, datang, besok nyampe empek. Pengen berinfak, ya Allah saya berinfak, uangnya ada, ya Allah nggak kebayang. Nah di situ. Pengen apa-apa, di situ. Ini disebut dengan halim. Orang bisa seperti itu karena memang dia yang menyediakan seperti itu kepada orang lain, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi seperti dia, melebihi. Maka hadis Nabi mengatakan, kalau engkau mendekat kepada Allah satu depa, Allah mendekat kepada engkau satu hasta. Kalau engkau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu hasta, Allah mendekat kepada kita satu jengkal. Kalau engkau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berjalan, Allah mendekat kepada kita dengan cara berlari. Kalau engkau menjadi orang yang halim, Allah juga melebihi halimnya kepada kita. Apapun yang dibutuhkan kita, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhinya dengan berbagai cara yang tidak engkau ketahui. Kesimpulan pada ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal menunjukkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Karena hidup inilah kita bisa berinfak. Karena hidup inilah lalu kita bisa melakukan banyak hal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memberikan penekanan kepada kita agar yang kita sembah itu Allah, karena kita akan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari ibadah yang sering nanti akan kita ingat kembali ketika kita sudah berada di surga adalah infak. Kenapa infak? Karena banyak orang masih bisa melakukan infak, tapi dia sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti siapapun, dikatakan oleh Nabi, semua orang ketika meninggal dunia nadimah, dia akan nyesal. Termasuk orang yang baik-baik ya Rasulullah, termasuk orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik dia akan menyesal karena seharusnya saya bisa menggunakan itu untuk di jalan Allah, tetapi lebih saya gunakan untuk saya sendiri, untuk keluarga saya, untuk yang lain-lain. Bagaimana kalau dengan orang yang tidak biasa berinfak? Dikatakan oleh Nabi, orang yang tidak biasa berinfak lebih menyesal lagi. Orang yang sudah biasa berinfak, bersedekah saja dia akan menyesal, apalagi yang tidak biasa berinfak. Maka oleh sebab itu di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menunjukkan hujahnya, menunjukkan alasan-alasan keberadaannya, alasan-alasan akan ada hari kebangkitan,
lalu langsung dihubungkan dengan infak. Karena amalan yang sering manusia itu lengah adalah menggunakan apa yang dimilikinya untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak dan Ibu sekalian. Selain itu yang terakhir, selain infak, jaga lisan kita supaya selalu dia bisa berkata-kata yang baik, tidak menyakiti orang lain siapapun dia adanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, menjadikan kita semua sebagai ahli ilmu, ahli ibadah, yang ibadah kita senantiasa didalamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kajian-kajian yang kita laksanakan semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suman. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada hal kurang berkenan, ada yang tidak pas, kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.